Kue pukis ekonomis ini kawan-kawan rasanya enak sekali, betul-betul persis seperti zaman saya masih kecil waktu kita beli di pasar. Kalian harus coba. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Video kali ini saya mau buat kue pukis ekonomis. Setelah buat kue pukis premium, sekarang kita buat yang ekonomis. Dan itu mudah sekali kawan-kawan. Mari kita langsung buat. Bahan-bahan ada di bawah sini. Let's go. Bahan-bahan ada di sini. Jadi di sini saya punya gula 500 gram, tepung 500 gram. Saya punya 1 sendok makan TBM karena saya tidak punya yang lain ya kawan-kawan, tidak punya SP dan sebagainya. Jadi saya pakai 1 sendok teh garam dan sedikit ragi, setengah sendok teh, bahkan kurang juga boleh kawan-kawan ya. 3 butir telur dan 500 ml santan. Susu bubuk itu tambahan dan saya pakai vanili pasta, itu juga cuma tambahan ya kawan-kawan ya. Jadi tanpa pakai ini boleh, kalian tidak mau pakai vanili juga boleh. Dan di sini saya tambahkan 2 sendok makan mentega atau butter. Ini saya cairkan terlebih dahulu ya. Di sini saya punya butter sudah mencair ya. Dan sekarang campurkan ragi ke sedikit air. Ini saya campurkan hanya sampai larut. Kita sisihkan kawan-kawan. Di sini saya mau campurkan susu bubuk ke dalam terigu. Tanpa susu bubuk juga kalian boleh tidak pakai ya. Dan garam. Setelah itu ini kita aduk. Ini saya aduk biasa saja kawan-kawan ya. Hanya sampai tercampur. Kalian juga boleh raginya, ragi aktif langsung masuk di situ juga boleh kawan-kawan, tapi kami di sini jadi saya prefer dicampur dengan air ya. Sekarang kita lanjut, saya campurkan telur ke dalam sini, sedikit TBM-nya. Karena saya punya wadah terlalu kecil, kawan-kawan, saya pindahkan ke sini ya. Campuran gula dan tepung tadi dengan sedikit TBM kita kocok hingga agak kaku kawan-kawan atau kental. Tidak perlu gula terlalu halus, tidak masalah ya kawan-kawan, yang penting dia agak kental sedikit. Jadi kira-kira sampai seperti ini kawan-kawan ya. Dan tidak masalah kalau dia punya gula belum habis ya. Terus kita tambahkan ragi tadi. Kalau kalian di tempat dingin, kalian boleh menambahkan dengan bahan biang yang kalian sudah bikin. Seperlunya ya bahan biangnya. Jadi ini saya punya bahan biang yang malam. Ini saya bikin karena saya juga jaga kalau di sini tuh dia tidak naik karena di Holland itu dingin cuaca. Jadi tadi malam saya bikin bahan biang seperti ini. Di sini kalian tanpa tadi ini kalian boleh kira-kira 3 atau 4 sendok secukupnya. Jadi resep yang kedua ini kita harus pakai ragi tuh sedikit sekali kawan-kawan, sehingga dia tidak terlalu tinggi naik karena nanti sebentar dia tidak jadi. Dia tidak boleh terlalu tinggi naik. Jadi kalau kita bikin dia hanya boleh naik sedikit supaya dia bagus jadinya kawan-kawan ya. Setelah itu kita masukkan butter yang tadi nih, sambil kita masukkan
terigunya kita kocok lagi. Sambil kita selang-seling dengan santan kental ya. Kita ulang lagi kawan-kawan, terigu kembali dan santan lagi terakhir. Dan kita aduk hingga semua tercampur rata dan halus kawan-kawan ya. Sambil kita mixer, kita juga harus aduk pinggiran dan bawah loyangnya kawan-kawan, karena ditakutkan masih ada gumpalan-gumpalan terigu ya. Nah kawan-kawan, kalau terlalu kental kalian boleh tambahkan air sedikit ya. Jadi ini saya tambahkan air sedikit kawan-kawan. Air kira-kira segini. Kita kocok sampai tercampur. Jadi buat kalian tahu bikin pukis ini kawan-kawan, biarpun dia agak encer, dia tetap jadi. Cuma perbedaannya kalau dia agak encer, pukisnya jadi kayak di dalamnya itu lembut. Kalau dia agak padat, kental, pukis di dalam jadinya berisi. Di sini saya tambahkan vanilya kawan-kawan. Ini sesuka selera, jadi kalau kalian suka boleh. Kalian tidak suka juga tidak apa-apa. Atau kalian mau buat rasa lain juga boleh kawan-kawan ya. Dan kita kocok kembali. Dan ini sudah kawan-kawan. Sekarang saya tutup. Nah kawan-kawan, kalian lihat seperti ini. Setelah begini kawan-kawan, kita tutup supaya dia naik. Setelah naik baru kita buat. Jadi itu sekitar 5-6 jam kawan-kawan ya. Jadi kita diamkan semalaman biasanya kawan-kawan. Dan ingat, ragi itu cuma sedikit sekali ya. Nah kita lanjut sebentar. Nah kawan-kawan, dan kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kita aduk, nah kalian lihat nih, buat saya ini kekentalan ya. Jadi saya mau menambahkan sedikit tuh, tapi dia sudah halus ya. Saya mau tambahkan air lagi sedikit ya, sampai saya dapat kekentalan yang saya mau. Total air yang saya tambahkan semua akan saya taruh dalam resep di dalam description box. Ini kira-kira 100-200 ml saya tambahkan kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, kalian lihat kekentalannya seperti ini. Nah ini saya bakalan taruh di wadah supaya lebih mudah kita gunakan ya. Nyalakan api. Dan kita kecilkan. Saya pakai api sekecil itu ya. Terus di sini karena saya punya ini tipis kawan-kawan, ini dia seperti
seperti ini pantatnya ya. Jadi saya tambahkan ini kawan-kawan. Dan ini saya taruh di atasnya. Kita panaskan terlebih dahulu sampai cetakan panas, baru kita mulai isi dengan adonan. Dan buat olesan saya punya butter yang sudah saya campur ya, supaya taruh di atasnya gitu. Nah, mari kita mulai kawan-kawan, karena sudah panas. Jadi ini saya buka penutupnya. Kita lanjut langsung bikin. Cuma di sini kawan-kawan saya mau masukkan seperti ini. Saya mau penuhin ya, saya mau kasih kena semua pinggiran-pinggirannya kawan-kawan. Kali ini kawan-kawan saya tidak buat dengan isi keju karena anak-anak tidak suka makan keju Indonesia, jadi saya cuma isi dengan coklat. Setelah itu kawan-kawan, kalau dia sudah seperti ini saya perhatikan dulu ini gimana ya. Saya taruh ini untuk di dalamnya kawan-kawan, supaya dia turun ke dalam. Dan di atasnya saya akan kasih adonan juga yang saya campur dengan Milo dan coklat pasta kawan-kawan. Hanya buat supaya cantik, jadi saya hias untuk bagian atasnya. Jikalau kalian mau kasih meseseres, kalian boleh taruh meseseres pada saat setengah matang ataupun setelah matang. Semua sesuka selera ya kawan-kawan ya. Di sisi lain kawan-kawan, kalian boleh tambah sedikit dari yang warna coklat. Dan kita tutup kawan-kawan. Jadi kalian perhatikan yang sebelah sini sudah, yang ini belum ya kawan-kawan ya. Jadi kita putar ininya, berarti sebelah sana dia jauh lebih panas ya. Sedikit lagi kawan-kawan. Ini sudah kawan-kawan. Sekarang gilirannya kita oles butter. Jadi ini butternya kawan-kawan ya. Oh, ini baru modelnya dia sudah kelihatan enak sekali kawan-kawan. Olesan butter di atas juga untuk menjadi perekat kalau kita taruh keju ataupun meseseres ya kawan-kawan. Baru kita kasih meseseres. Yang suka meseseres di atasnya tabur kawan-kawan ya. Terus kita tutup sebentar. Biarkan mesesnya sedikit meleleh, baru kita angkat kawan-kawan. Sudah kawan-kawan, mari kita angkat. Jadi yang pertama yang ini kawan-kawan. Wih, ini dia kawan-kawan hasilnya tuh. Wah, lembut sekali. Di sini kawan-kawan saya angkat sangat hati-hati karena saya takut merusak teflon, dan juga adonan betul-betul lembut sekali kawan-kawan ya. Jadi kita angkat dengan pelan-pelan. Mengangkatnya terlalu hati-hati sampai terlalu bagus. Coba kalian lihat. Wis. Ini dia
Jadi ini hasilnya. Mari kita potong. Kalian lihat, masih panas ya, tuh lembut dan enak ya. Kita bikin lagi kawan-kawan ya, kita lanjut. Di sini kawan-kawan saya buat lagi. Jadi buat kalian tahu, untuk satu resep pukis yang resep ini kawan-kawan itu akan menjadi 40-50 biji kue pukis. Tergantung kalian sebesar apa ya. Di sini saya kan tidak terlalu tinggi, jadi saya punya tuh sekitar 50 buah kue pukis. Jadi ini kawan kita juga bisa kasih masuk dari dalam. Berhubung saya punya coklat chips habis, jadi saya kasih masuk meseseres di dalamnya. Tapi kalian boleh taruh apa saja yang kalian suka, kacang, atau kalian mau taruh selai juga boleh. Karena zaman dulu saya jualannya tuh seperti itu kawan-kawan. Dan di atasnya tuh saya biasa kasih tanda dengan adonan yang saya campur dengan warna-warni supaya kita tahu yang mana. Jangan lupa kawan-kawan, pada saat kita taruh adonan pertama, api itu kita kasih agak besar sedikit. Tapi setelah adonan sudah masuk, dan kita kecilkan apinya supaya di luarnya tidak cepat coklat kawan-kawan. Nah, di sini sudah selesai. Saya karena tidak mau teflon tergores, jadi saya tinggal balik saja di atas. Setelah itu atasnya saya oles lagi dengan butter yang tadi supaya harum kawan-kawan. Tapi kalau kalian tidak suka, tidak usah juga, tidak masalah kawan-kawan. Dan kalian bisa lihat di sini betul-betul mengkilat kulitnya, ya. Dan rasanya betul-betul seperti kita beli di pasar-pasar zaman kita masih kecil kawan-kawan. Dalam resep yang ini kawan-kawan, saya buat pakai tepung protein rendah. Kalau kalian mau dia bisa lebih tinggi, kalian boleh pakai tepung protein tinggi, atau resep yang saya buat ini kalian tambahkan baking powder kawan-kawan. Dan ini dia hasilnya kawan-kawan, kue pukis ekonomis ala Nona Merauke kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, ini dia kue pukis ekonomis ala Nona Merauke. Nah, ini ya kawan-kawan, kue pukis ala Nona Merauke. Saya rasa sampai di sini video yang ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.